Salam alaihim bisem Yesua Hamasyah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Saya sendiri ketawa, ini pakai rambut apa ini? Ini cucu saya kemarin habis performance gitu. Nyanyi 17 Agustus. Dia pakai rambut begini. Ini wig gitu. Taruh doang. Ya supaya penampilan lain kan, ya. Pakai begini ya deh saudara-saudara ya. Ya, Pak, orang Kristen kan nggak boleh berambut gondrong. Iya, ini kan cuma tempelan doang ya. Biar lain aja lah. Pendeta Tede jadinya cantik. Ya, Bapak Ibu Saudara, saya akan membuat tema begini: beragama salah waktu. Beragama salah waktu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Allah Yesus Kristus. Pak, kok beragama salah waktu, maksudnya bagaimana? Ya, sekarang ini bukan era orang beragama. Sekarang ini era orang beriman. Saya mau menjelaskan berdasar ayat Alkitab ya, berdasar ayat Alkitab ya. Bahwa agama itu cuma satu, Pak, agama Yahudi. Ya. Allah yang benar Yesus Kristus cuman menurunkan satu agama, yaitu agama Yahudi. Misalnya di dalam Yohanes 3 ayat 1, Nikodemus itu salah satu pemimpin agama Yahudi ya. Ada beberapa kata ya, beberapa kali muncul agama Yahudi itu ya. Ya Bapak Ibu Saudara, jadi secara garis besar begini. Adam sampai Yusuf ya. Kejadian pasal 1 sampai Kejadian pasal 50 itu disebut era orang beriman, bukan era orang beragama. Makanya Abraham itu disebut bapak orang percaya, bapak orang beriman, bukan bapak orang beragama, bukan ya. Saya ulang, era dari Adam sampai dengan Yusuf itu adalah era orang beriman atau era orang percaya. Kemudian dari Musa sampai Maleaki itulah era orang beragama. Era beragama itu tentu saja punya Tuhan dong, ya, punya Tuhan, punya Allah, yaitu Yahweh. Punya kitab dong, betul, kitab, yaitu kitab sucinya disebut Taurat, Musa, Mazmur, dan kitab para nabi, seperti yang dikatakan oleh Yesus di dalam Lukas 24 ayat 27 dan ayat 44 ya. Terus punya tempat ibadah yang disebut dengan Bait Allah. Bait Allah itu cuma ada satu. Tapi kalau yang kecil-kecil di daerah-daerah namanya tempat rumah ibadat atau sinagog ya. Ya, jadi harus punya itu, punya Allah namanya Yahweh, punya kitab suci namanya Taurat, Mazmur dan kitab para nabi, dan punya tempat ibadah namanya Bait Allah. Itulah agama Yahudi. Ya. Terus di Alkitab ada frase kata agama Yahudi itu muncul 6 kali. 6 kali yang menulis tentang agama Yahudi, yaitu Galatia 1 ayat 13 dan 14, Kisah Para Rasul 13 ayat 43, Kisah Para Rasul 6 ayat 5, Kisah 2 ayat 11, dan Yohanes 3 ayat 1 tadi yang sudah saya sebutkan. Jadi Yahudi memang benar sebuah agama. Ya. Berarti Katolik bukan agama, bukan. Katolik tidak ada di Alkitab. Ortodok bukan agama, bukan. Tidak ada di Alkitab. Demikian pula Protestan, Karismatik, Pentakosta, Advent maupun Mormon itu bukan agama. Bahkan Kristen juga bukan agama. Kristen itu bukan agama. Kristen bukan sebuah agama karena Kristen adalah iman atau faith. Kristen sebagai sebuah faith, iman, muncul 6 kali di Alkitab. Roma 16 ayat 7, semua rasul beragama atau semua rasul itu Kristen.
Kristen memuliakan Allah dalam nama Kristus, 1 Petrus 4 ayat 16. Artinya Allahnya orang Kristen punya nama Yesus Kristus. Jadi very clear, satu-satunya agama yang disebut di Alkitab adalah agama Yahudi. Ya. Agama Yahudi punya Allah, namanya adalah Yahweh. Keluaran 3 ayat 15 itu nama dan sebutan. Kristen punya Allah, namanya Yesus Kristus. Dari sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Yudas 1 ayat 25 dan 1 Petrus 4 ayat 16. Katolik, Ortodok, Protestan, Karismatik, Pentakosta, Advent, dan Mormon tidak ada di Alkitab. Maka siapapun yang diklaim menjadi Allah mereka, maka itu adalah Allah yang tidak alkitabiah. Nah, mari kita lihat masa berlaku agama ya. Allah yang disembah oleh agama Yahudi adalah Tuhan atau Yahweh, pencipta langit dan bumi. Kejadian 2 ayat 4 ya. Kitab suci orang Yahudi adalah Alkitab. Lukas 4 ayat 16, Markus 15 ayat 28. Isi konten Alkitab adalah Taurat Musa, Mazmur, dan kitab Nabi-Nabi. Lukas 24 ayat 27 dan 44. Masa berlaku agama Yahudi sejak Musa sampai Maleaki. Kronologi berakhirnya agama Yahudi. Kesatu, Allah agama Yahudi yaitu Tuhan Yahweh dibentuk jadi manusia namanya Yesus. Yesaya 43 ayat 10, Yohanes 1 ayat 14, Lukas 1 ayat 35. Kedua, Taurat yang merupakan hukum-hukum beragama Yahudi sudah batal. Efesus 2 ayat 15. Ketiga, Bait Allah sudah roboh tahun 70 Masehi menggenapi Matius 24 ayat 2. Keempat, ada orang Farisi, ahli Taurat, dan orang Saduki yang menduduki kursi Musa, merubah Taurat seenak maunya sendiri. Matius 23 ayat 2. Kelima, kepada yang masih ngotot beragama Yahudi oleh Yesus sendiri disebut jemaah iblis. Wahyu 2 ayat 9 dan Wahyu 3 ayat 9. Agama Yahudi resmi berakhir tahun 70 Masehi dengan dirobohkannya Bait Allah kedua oleh tentara Romawi. Semoga mencerahkan. Shalom Pendeta HTD. Bapak Ibu Saudara, setelah Allah dibentuk jadi manusia namanya Yesus, tidak pernah lagi ada yang sebut-sebut Yahweh, nggak pernah ada. Di Perjanjian Baru tidak pernah ada Yahweh, ya, tidak pernah ada, ya. Lalu yang disembah adalah Tuhan Allah Maha Kuasa, itu Yesus Allah. Di dalam Wahyu 1 ayat 8, Aku Alfa Omega, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, ya. Lihat sampai sini. Jadi sekarang ini kembali lagi kepada era orang beriman. Tidak ada orang beragama menurut Alkitab, ya. Jadi kalau ada orang Yahudi masih beragama Yahudi, maka beragama salah waktu. Waktunya salah. Makanya kalian yang masih beragama Yahudi disebut oleh Yesus loh yang menyebut ya, jemaah iblis. Wahyu 2 ayat 9, Wahyu 3 ayat 9. Mungkin di luar kekristenan ada yang mengklaim kami punya agama, Pak. Ya silahkan, itu kehendak bebas manusia. Anda mau meyakini beragama apa saja silakan. Tetapi saya memberitakan kebenaran, sekarang ini bukan era orang beragama. Era orang beragama sudah lewat, yaitu di zaman Musa sampai Maleaki. Dari kurang lebih 1500 sebelum Masehi sampai 1 Masehi dengan lahirnya Yesus. Ya, makanya para rasul masuk rumah ibadat toh, ya. Tidak ada agama lain, tidak ada agama lain waktu itu ya, waktu itu tidak ada agama lain ya. Walaupun kalau Anda cari tahu dengan tahun barunya agama-agama ya. Sekarang kalau Masehi kan 2020 ya, banyak yang lebih dari 2020, ada beberapa agama yang sekarang ini ada tahun barunya sudah lebih dari 2020, artinya sebelum kekristenan dia sudah ada. Yang paling tua itu memang Yahudi, 5.000 sekian ya. Ya, Yahudi itu agama paling tua, 5.000 sekian. Ya Bapak Ibu Saudara, jadi sekarang ini era orang beriman ya.
Tapi kami tetap beragama, silahkan. Manusia punya kehendak bebas. Ya, tetapi saya memberitahu kebenaran berdasar Alkitab. Sekarang bukan zamannya orang beragama. Ya, sebab hukum-hukum agamawi yang disebut Taurat sudah batal. Ya, agamawi yang pernik-pernik agamawi itu sudah batal. Sekarang ini ya Allah itu penyembahan itu, Allah itu roh, siapa menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, iman itu hanya pada Yesus Kristus, ya. Keselamatan itu masih sama, tertulis dalam kitab kehidupan. Jadi bukan lagi melakukan ritual-ritual atau itu agamawi, bukan lagi seperti itu, Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi very clear, ya, jangan sampai beragama salah waktu. Anda yang di luar kekristenan meyakini kami tetap beragama, Pak, silahkan, kehendak bebas manusia. Saya memberitahu berdasar kebenaran Alkitab bahwa sekarang bukan zamannya orang beragama. Makanya dari luar Kristen kalau membangga-banggakan agama, Pak, agama kami paling hebat ini, di depan HTD cuman senyum-senyum HTD. Sekarang bukan era beragama, Pak. Dan Allah yang benar, Allah yang satu-satunya, pasti hanya menurunkan satu agama. Tidak mungkin Allah itu menurunkan lebih dari satu agama. Dan agama yang dimaksud adalah Yahudi. Pasti hanya menurunkan satu kitab suci, yaitu Alkitab, dan itu semua benar, ya. Di Alkitab sudah tertulis. Padat, singkat, dan clear, ya. Sekarang bukan era orang beragama, jadi jangan sampai beragama salah waktu. Bagi Anda yang meyakini kami tetap beragama, silahkan, ya. Manusia punya kehendak bebas. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri. Bersahabat dengan beda iman bisa, ya. Back to the Bible, ya, kembali ke Alkitab, ya. Kalau mau pinter ikut sekolah Alkitab, kalau mau selamat supaya namamu terdaftar di dalam kitab kehidupan, punya tiket surga, dibaptis dengan benar Alkitabiah. Setiap hari Minggu di Cibubur ada baptisan. Tanggal 5 dan 6 September saya ada di Yogyakarta. Silakan yang mau baptis. Haleluya. Amin. Ya, lucu juga ini.